Exodia The Forbidden One adalah salah satu kartu paling ikonik dalam franchise Yu-Gi-Oh, terkenal karena kondisi kemenangan otomatisnya dan penggunaan Yugi dalam episode pertama anime tersebut. Meskipun tujuan utama Exodia adalah untuk mendeklarasikan kemenangan otomatis dengan memiliki kelima bagian Forbidden One, ada cara lain untuk menggunakannya. Karena ketenaran dan keburukan Exodia, The Forbidden One, berbagai kartu pendukung, khususnya melalui ekspansi Dark Crisis telah muncul, yang dimainkan atau membantu pemanggilan Exodia. Secara strategis, kehadiran Exodia di seluruh deck yang menghususkan diri pada penggunaannya dan kartu-kartunya masing-masing dapat berfungsi sebagai pemaksaan psikologis terhadap lawan dalam duel. Memberikan permainan pikiran kedua dengan kemungkinan ancaman kemenangan instan yang muncul kapan saja melalui permainan Exodia yang lebih bersahaja yang dijalin dengan kondisi kemenangan ortodoks daripada Destiny Board atau Final Countdown. Sumber dari www.yugioh.fandom.com. Hari ini kita akan review figur Rise Standard The Legendary Exodia Incarnata Amplified dari Bandai. Salah satu kartu monster di seri Yu-Gi-Oh yang paling ditakuti. Saat merakit kit ini tidak ada masalah, merakitnya sangat nyaman, kualitas Bandai jangan diragukan lagi lah ya. Terus ini kit yang cocok buat kalian yang suka part detail soalnya setiap bagian tubuhnya banyak banget garis lainnya. Jadi pas rakit kalian bakal kenyang ngerjain panel lainnya. Kit ini tuh jadi salah satu kit yang sangat bikin nostalgia sama seri Yu-Gi-Oh. Soalnya monster ini terlalu overpower, dimana sekalinya 5 kartu susunan ini keluar, musuh auto kalah. Kit ini punya kombinasi warna merah, coklat tua, dan dominan di coklat muda. Bagian kepala sangat menarik. Kepala yang besar dan sangat bertema Mesir. Untuk bagian atas kepala kalian bisa lihat seberapa detail garis-garis yang ada. Sangat keren menurutku. Bahkan di bagian belakang kalian bisa lihat masih ada banyak lain yang bikin kit ini makin kelihatan detail. Terus di atas kepala lagi ada kayak semacam antena yang lumayan panjang ke belakang yang buat jadi makin sangar. Untuk bagian wajah kalian bisa lihat sendiri seberapa nyeremin wajahnya. Dengan tambahan detail kepala ular di dahinya dan corak selang-seling pada bagian merah ini jadi makin seram. Terus sedikit saran aja untuk bagian jenggotnya aku saranin langsung lem aja soalnya gampang lepas nanti takutnya hilang. Dan bagian ini satu-satunya bagian yang pakai stiker. Badannya juga dibuat sangat keren. Lihat betapa detail bagian ini. Untuk bagian badannya banyak banget lainnya, dijamin kenyang kalau kalian mau buat panel lain. Terus ditambah juga ada simbol An yang artinya kunci kehidupan. Kunci Nil atau Crux Ansata di bagian ini yang menambah kesan tema Mesir. Terus untuk bagian badan bawahnya dibuat six pack guys. Kayaknya binaraga ini Exodia. Untuk bagian pinggang dibuat sangat detail. Kalau dibandingin sama kartunnya jelas beda banget kayak gini. Untuk kit ini roknya dibuat beda dan sangat detail. Memang kalau Amplified itu dibuat sangat detail. Kemudian untuk rok belakang juga dibuat keren dan sangat besar tambah membuat jadi lebih keren. Kemudian di bagian punggung banyak banget detailnya. Pertama untuk punggung bawah juga dibuat berotot seperti atlet angkat beban. Terus untuk bagian punggung atasnya banyak banget bagian detailnya yang enak banget kalau di panel lain. Simbol-simbol ini makin menunjukkan tema Mesir, salah satunya simbol mata di atas ini yang sering kita lihat di film-film tentang Mesir kuno. Untuk bagian lengan sangat menarik. Bahunya besar banget guys dan banyak detail yang bagus banget dan makin cakep kalau kalian panel lain. Tapi aku saranin untuk bagian ring emas yang ada di bahu ini mending kalian pakai marker akrilik terus kalian usap. Soalnya aku kemarin cuma pakai drawing pen dan itu capek banget guys. Terus untuk bagian lengannya dibuat sangat berotot. Kalian bisa lihat untuk bicep sampai tricep kekar banget guys dan tidak lupa ditambah garis-garis yang buat makin detail. Terus di bagian pergelangan tangan terdapat borgol dengan rantai yang lepas jadi salah satu ciri khas untuk monster ini. Kemudian bagian tangannya juga detail dan lumayan besar. Ini juga keren banget sih soalnya bisa di panel lain buat jadi lebih detail. Kaki dibuat berotot, besar, dan gagah. Lihat ini detailnya banyak banget dan bagus kalau kalian panel lain juga bagian ini, makin terlihat gagah. Bagian kaki atas dan lutut juga kekar banget kayak gini, ini juga membuat makin sangar. Tidak lupa juga bagian pergelangan kaki ada borgol dengan rantai yang lepas. Tapi aku kurang suka bagian kaki bawahnya soalnya kayak biasa banget. Bagus kalau misal dibentuk jadi kaki sekalian mungkin jadi lebih bagus dan kelihatan monster banget. Yang ini malah kayak sepatu, tapi ini menurutku ya teman temin. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan EGRX 782 Gundam Bandai, Blokis Optimus Primal, Sun Queen Destiny X01, SHE Mecha Godzilla Bootleg, 30 Minute Mission Provedel Type Rex Bandai, dan figur Rise Blue Ace White Dragon Bandai. Dari perbandingan tadi kit ini lumayan besar walaupun kalau dibandingin sama PG jelas PG lebih besar. Berikutnya adalah aksesori yang kita dapatkan. Sayangnya kita gak dapat apa-apa dari kit ini. Ya udah dapetnya cuma model kit ini gak ada tambahan aksesoris apapun. Minimal opsi tangan lah misal kayak tangan mengepal, kan lumayan buat pose-pose. Lanjut ke sesi artikulasinya.
Kit ini aku udah beli cukup lama, sekitar setahun yang lalu, dan masih sedikit solid tapi beberapa bagian sedikit loose kayak di sambungan badan. Sekarang kita coba pose loop figure second. Ya gak begitu bisa karena artikulasi cukup terbatas. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng sedikit saja seperti ini. Kepala bisa headbang seperti ini. Kepala bisa maju mundur seperti ini. Dan kepala gak bisa berputar full karena kepentok di bagian leher dan pundak. Lanjut ke badan. Badan bisa gial-gial leluasa seperti ini. Badan bisa ditekuk membungkuk seperti ini. Sambungan dada dan badan bisa berputar penuh 360 derajat tapi sedikit hati-hati. Dan badan bawah sebenarnya bisa diputar penuh 360 derajat tapi kepentok sama atribut logoan ini. Selanjutnya di bagian lengan, ada butterfly join berbentuk bola besar di kedua bagian lengan. Bagian bahu ini bisa digerakkan leluasa seperti ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini. Bagian bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lengan bisa diputar full 360 derajat kalau tidak ada penutup bahunya. Kalau ada penutup bahu hanya bisa diangkat ke depan dan belakang sejauh ini. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena double join dan bisa diluruskan lagi. Dan ada slide ball join di pergelangan tangannya yang bisa gerak leluasa. Tapi hati-hati sama sambungan ini. Soalnya sayap blue eyesku patah karena sambungannya slide ball join seperti ini. Selanjutnya di bagian kaki, kaki bisa menendang ke depan sejauh ini aja dan ke belakang sejauh ini aja karena kepentok rok bagian belakang. Bagian paha seharusnya bisa diputar-putar tapi entah kenapa punyaku jadi seret seperti ini. Lutut bisa ditekuk sejauh ini aja padahal double joint dan dapat diluruskan lagi tapi hati-hati bagian ini seret banget. Kaki bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini. Dan pergelangan kaki bisa diputar penuh tapi hati-hati karena sambungannya slide ball joint. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkat sejauh ini. Lumayan jauh lah ya. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari kit yang besar dan nyeremin sekaligus buat nostalgia zaman Yu-Gi-Oh, mungkin ini jadi rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu detail yang sangat banyak, besar, dan bikin nostalgia. Kelemahannya ada di artikulasi yang agak terbatas dan gak ada aksesoris yang didapat. Aku kasih nilai 8 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kaliannya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.